Bertemu dengan saya di kegiatan Ngopi Cerdas. Ngobrol pagi, cerita data, statistik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami hadirkan Ibu Wisma Eka Nursahyanti, Kepala BPS Kabupaten Pacitan. Dalam kegiatan pagi hari ini, sengaja kami mengangkat tema dan mengulik angka kemiskinan yang kerap kali menjadi bahan perbincangan di luar sana. Oke, selamat pagi Ibu Wisma Eka Nursahyanti. Selamat pagi Mas Yuda. Mungkin Ibu Wisma ingin memperkenalkan diri. Saya kasih kesempatan Ibu Wisma untuk memperkenalkan diri kepada sahabat data yang ada di rumah. Silahkan. Baik. Selamat pagi sahabat data. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu ya. Jadi orang tuh kalau memberikan salam itu yang menjawab salam biasanya mendapat pahala. Gitu. Oh begitu Ibu Wisma. Iya. Semoga alhamdulillah. Iya, oke. Baik sahabat data, perkenalkan nama saya Wisma Eka Nursahyanti dan saya kebetulan diamanahi untuk menjadi Kepala Badan Pusat Statistik di Kabupaten Pacitan dan dilantik per 29 Agustus tahun 2022. Berarti udah sekitar 2 tahun lebih ini ya? Iya, 2 tahun. Jadi kalau sekarang ini bulan apa nih? Bulan November. Berarti sudah 2 tahun lebih 3 bulan ya. Oke. 3 bulan saya berada di BPS Kabupaten. Berarti sudah mengenal wilayah di Kabupaten Pacitan tentunya. Ya, kebetulan wilayah Kabupaten Pacitan ini kan bergunung-gunung gitu ya. Tapi berkelok-kelok jalannya gitu. Tapi alhamdulillah sih pada saat saya pertama datang ke sini itu kan pas waktunya mau kegiatan Reksos ya kalau nggak salah ya. Oh, Reksos. Jadi kita sempat touring tuh ke 12 gitu. Kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Dan memang medannya wow luar biasa ya. Cuman di balik luar biasa jalannya yang nanjak naik turun itu pemandangan di Pacitan itu indah loh. Gitu. Berarti Ibu punya jiwa adventure tentu. Oh begitu ya. Yeah. touring. Okay. gitu. Jadi gimana Mas host, saya manggilnya gimana nih Mas host? Mas host saja. Oh gitu. Mas host saja. Siap. Gimana Mas host, ada yang mungkin mau kita sampaikan kepada sahabat data? Seringkali di luar sana itu banyak pertanyaan tentang apa sih Badan Pusat Statistik itu, BPS itu apa? Jangan-jangan itu bagian dari BPJS. Jadi rancu di luar sana itu. Iya, rancunya gimana, ya. Mas host? Pak, saya itu mau ngurus BPJS. Kadang ada yang ke kantor BPS. Oh gitu. Terus saya mau mintanya data ke BPJS. Itu sering rancunya di situ. Oh gitu ya. Apa sih sebenarnya BPS itu, perannya itu seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya sahabat data, BPS atau Badan Pusat Statistik itu dia dibentuk atau bertanggung jawab langsung kepada presidennya. Jadi dia tidak berada di bawah kementerian gitu. Oh begitu ya. Iya, jadi dia itu BPS itu di setiap kabupaten kota itu dia ada perwakilannya, termasuk kita di sini ya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. Nah, tugasnya apa? Mungkin kalau kita bicara umum-umum aja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Badan Pusat Statistik itu diberikan amanah oleh pemerintah untuk menghitung dan menyajikan beberapa indikator utama gitu ya, menyelenggarakan 3 sensus besar gitu ya, dan juga angka-angka tertentu yang banyak diantaranya menjadi rapor pemerintah gitu ya. Salah satunya adalah angka kemiskinan. Jadi gini Bu, mungkin Ibu tadi sudah menjelaskan terkait dengan Badan Pusat Statistik itu apa saja, ada 3 kegiatan, ada sensus-sensus itu tadi ya. Iya. Mungkin Ibu agak haus ya. Iya. Jadi kebetulan tadi pagi itu saya belum ngopi. Kalau saya ada kopi? Ada, tentunya ada. Jadi ini sebenarnya saya bisa Apa tuh? main sulap. Oh, sulap. Iya. Sulap ini nanti ini kan kosong ya Bu ya. Ya, ini bukan kosong Mas host, ini ada bunga di situ. Kopinya maksudnya. Oh, kopinya siap. Ini nanti secara otomatis ada kopi sendiri. Apa iya? Bim salabim abrakadabra. Udah kan? Nah kan? Iya. Saya jadi khawatir nih. Kayaknya Mas Host ini punya darah dukun. Oh, mungkin iya kali ya Bu ya. Tapi itu
kemampuan saya dari lahir. Ibu. Oh gitu ya, kawan bayak. Iya. Orang sini. Monggo Ibu, langsung saja bisa nikmati ini, kopinya. Ini kopi dari Pacitan ya? Iya, ini kopi asli Pacitan. Oh, gitu. Iya. Kalau nggak salah ini kemarin itu saya dapat kopi dari Nawangan. Oh gitu, kopi iya. Nawangan. Nawangan itu nama salah satu kecamatan di Kabupaten Pacitan dan terkenal dengan produk kopinya. Oh gitu. Produksi kopi dari Pacitan itu sudah melegenda dan mendunia. Begitu. Ya, kita icip dulu ya. Apakah sebanding gitu rasanya dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi ya, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Oke, enak, ya enak. Oke Bu Wisma. Ya, gimana deh? Selanjutnya. Apa Mas ya ini manggilnya ya? Monggo silakan saja, bebas santai saja. Kalau melihat tampilannya gitu kayaknya masih muda ya? Iya masih. Usia berapa Mas? Kurang lebih 25 tahun. Oh gitu ya, siap. Baru berjalan. Iya. Dan selanjutnya Ibu Wisma, mohon maaf ini di luar sana itu banyak cerita, banyak obrolan terkait dengan angka kemiskinan yang sempat tadi udah diulas di depan. BPS itu salah satunya lembaga yang mengeluarkan angka kemiskinan. Iya, satu-satunya lembaga negara yang mendapatkan tugas dan diberikan kewenangan untuk menghitung dan menyajikan angka kemiskinan. Begitu. Iya. Itu pemirsa sahabat data. Jadi gini Bu, kita biasakan pemirsa itu menggunakan kalimat sahabat data. Gitu. Iya, kalau BPS seperti itu. Gitu ya. Oke. Siap. Dan selanjutnya di luar sana itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Berapa sih angka kemiskinan Kabupaten Pacitan itu? Jangan-jangan angka BPS Kabupaten Pacitan itu atau penduduk BPS Kabupaten Pacitan itu semuanya miskin. Ya. Ini saya ingin mengulik atau mengupas tuntas angka BPS Kabupaten Pacitan yang dikeluarkan atau versinya BPS. Angka kemiskinan yang versinya BPS seperti apa? Mohon dijelaskan Ibu. Iya. Sebelum kita lebih jauh ke sana, mungkin kita sampaikan dulu ke teman-teman sahabat data bahwa satu-satunya lembaga, diulang lagi yang tadi ya, jadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menghitung dan menyajikan angka kemiskinan itu official statistiknya Indonesia itu ya BPS. Nah, BPS Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya semua data yang kita hasilkan itu sudah kita upload di dalam websitenya kami ya, sahabat data. Mungkin kalau ada yang belum mengetahui, kita punya website resmi gitu untuk menyajikan data-data yang dihitung dan dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. Nama situsnya pacitankap.bps.go.id. Nah, itu sahabat data. Dengan mudahnya Anda semuanya dimanapun Anda berada untuk mengakses web BPS Kabupaten Pacitan, apa yang Anda inginkan, informasi-informasi terkait data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik, semuanya ada. Bukan begitu? Betul sekali. Nah, angka kemiskinan ini adalah salah satu indikator yang kita hitung dan kita sajikan di dalam website tersebut ya. Iya. Indikator-indikator yang ada di situ tuh tidak melulu berbunyi, bukan hanya berbunyi jumlah penduduk miskin, tapi di situ ada garis kemiskinan, kemudian ada persentase penduduk miskin, kemudian ada jumlah penduduk miskin, kemudian ada indeks kedalaman kemiskinan, ada indeks indeks apa sih yang P2 itu ya? Indeks keparahan kemiskinan, ya. Keparahan atau kesenggahan saya lupa. Keparahan. Jadi selain bukan hanya melulu angka penduduk miskin saja, tapi ada
garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, kemudian ada jumlah penduduk miskin, kemudian ada indeks kedalaman kemiskinan, atau yang biasa kita sebut dengan P1, dan indeks keparahan kemiskinan atau yang biasa kita sebut dengan P2. Nah, posisi sekarang ini di tahun 2024 ini kita itu sudah mengupload gitu ya berita resmi statistik tentang kemiskinan di Kabupaten Pacitan, dan di dalam berita resmi statistik itu ada grafiknya Mas yang bisa dilihat oleh sahabat data semua. Kalau sahabat data berkunjung ke situ ke pacitankap.bps.go.id dan mendownload berita resmi statistik tentang kemiskinan di sana, maka sahabat data akan bisa menemukan grafik persentase penduduk miskin dan juga jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pacitan mulai dari tahun 2004 itu. Mulai tahun 2000. Ya, sampai dengan tahun 2024. Jadi sudah itu rentangnya itu sudah 20 tahun gitu ya. Dari tahun 2004 sampai dengan 2004, tahun 2024 ya. Pacitan itu memang termasuk wilayah yang penduduk miskinnya itu lumayan besar gitu persentasenya ya. Mulai dari tahun 2004. Oke Mas Yos, tapi kalau disuruh menjelentrehkan dari 2004 sampai dengan 2024 saya juga tidak hafal angkanya. Jadi boleh kita buka catatan dulu ya. Oke, boleh. Silakan. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan catatannya karena saya sudah siap-siap mau diwawancari sama Mas Yos ceritanya ya. Baik, sahabat data, seperti ini bentuknya berita resmi statistik yang ada di dalam websitenya kita pacitankap.bps.go.id. Mungkin bisa di zoom nanti ya. Seperti ini pemirsa. Ini Mas Yos dan sahabat data semua. Ya, kayak gini. Ya, bagus nggak sih ini Mas Yos? Bagus lah. Untuk tampilan secara depan ya, atau covernya masih hijau masih terpengaruh ini ya, apa namanya, terpengaruh gitu ya. Zaman sensus pertanian ini warna hijau. Nanti kalau kita sebentar lagi tahun 2026 kan kita mau sensus ekonomi ya Mas Yos ya. Jadi mungkin nanti warnanya berubah menjadi orange. Kali. Nah, di dalam berita resmi statistik ini sahabat data dan Mas Yos juga ya. Jadi di tahun 2004, jangan dulu banget ya. Tahun 2004 sudah lahir belum Mas? Saya masih ini bonceng main kelereng gitu. Kalau usianya 25 kan berarti waktu itu masih kecil, saya masih kecil, iya sering main kelereng gitu. Iya, pada waktu itu Mas Yos ya. Sahabat data juga. Nanti kalau misalnya sahabat data ingin memperoleh barang ini, silakan berkunjung ke website kami ya, pacitankap.bps.go.id. Nah, ini saya bacakan aja. Jadi pada tahun 2004 kemarin, Mas Yos dan sahabat data semua, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan itu 24,73%. Bayang nggak sih? 24,7% ya. 24,73% itu ibarat misalnya sebuah kue gitu ya, seperempatnya itu miskin orang, ya, seperempatnya itu miskin orang. Nah, sampai dengan tahun 2024 ini posisi terakhir kita persentase penduduk miskinnya itu adalah 13,08%. Wow, luar biasa. Sudah menurunnya jauh sekali ya. Berarti semakin sejahtera ya Bu ya, kalau bisa dikatakan seperti itu nggak Bu? Ya itu nanti kita sampaikan nanti. Tapi yang jelas pada saat sekarang ini tahun 2024 ini memang persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan itu adalah yang terendah sepanjang 20 tahun penghitungan angka kemiskinan. Kalau kita melihat dari awalnya 2004 ya, kan 20 tahun tuh sampai dengan sekarang. Jadi angka persentase 13,08 itu adalah yang terendah gitu ya sepanjang 20 tahun terakhir. Kalau buat ranking ya Bu, misalnya nih, kalau se-Jawa Timur itu posisi Kabupaten Pacitan, nah itu dia. Di posisi berapa rankingnya? Jadi pengen tahu banget atau pemirsa pengen tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget gitu ya? Iya, sebenarnya pengen tahu banget apa pengen tahu aja. Tentunya pengen tahu banget tentunya Ibu. Di Provinsi Jawa Timur itu, di Provinsi Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota. Dan kalau mau di-ranking untuk persentase penduduk miskinnya, maka Kabupaten Pacitan itu menduduki urutan ke-7. Ini Bu,
Saya itu buka-buka berita di web. Bukan buka primbon ya, berita. Iya, kadang-kadang ada primbon juga, kadang ini gosip-gosip itu. Gosip. Iya, gosip-gosip. Terkait dengan obrolan-obrolan di warung kopi, ya, terutama di seputaran Kabupaten Pacitan ini, itu ada pertanyaan Ibu, bagaimana sih cara metodologinya, konsep definisinya untuk memperoleh data kemiskinan itu seperti apa sih? Mau dijelaskan? Ya, jadi Badan Pusat Statistik itu menyelenggarakan yang namanya Susenas ya. Susenas. Ya, kepanjangan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan sama dengan BPS Kabupaten Kota yang lain, dia diperintahkan untuk melaksanakan survei Susenas itu 2 kali dalam setahun. Ya, 2 kali dalam setahun. Kita ke situ dulu ya. Jadi kita tuh melaksanakan kegiatan Susenas ini 2 kali dalam setahun, di semester 1 dan di semester 2. Yang di semester 1 yang insya Allah nanti di 2025 itu akan dilaksanakan di sekitaran bulan Februari gitu ya. Februari, kalau 2025 Februari insya Allah. Kalau 2024 kemarin Maret ya. Iya. Yang tahun 2025 itu insya Allah akan dilaksanakan di bulan Februari. Kita ini Mas Host, kan kita kan ada puasa Lebaran gitu. Jadi supaya kalau orang puasa itu kan biasanya pola ada pengaruhnya? Ya berpengaruh lah. Iya. Jadi pola konsumsinya orang yang di bulan puasa itu pasti berbeda gitu ya, dengan pola konsumsi orang yang di luar bulan puasa itu. Jadi untuk menjaga keterbandingan ya supaya bisa diperbandingkan gitu dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kita insya Allah nanti di 2025 itu akan melaksanakannya sebelum bulan puasa gitu. Jadi sekitar bulan Februari mungkin. Nah, untuk Susenas yang semester 1 itu, dia akan menghasilkan angka atau indikator-indikator yang berkaitan dengan kemiskinan sampai level kabupaten kota. Sampai level kabupaten kota. Sedangkan Susenas yang ada di semester 2 yang kira-kira dilaksanakan di sekitar bulan September ya, itu hanya akan menghasilkan angka kemiskinan dengan estimasi provinsi. Jadi hanya sampai provinsi saja angka kemiskinannya itu. Nah, jadi kalau misalnya sahabat data mendengar gitu misalnya kemiskinan di Kabupaten Pacitan, nah itu pasti dihasilkannya itu dari Susenas yang dilaksanakan di semester 1. Itu ya, sahabat data seperti itu. Bukan yang dilaksanakan di semester 2 gitu. Nah, kemudian Mas Host, pada kegiatan Susenas itu kita berarti kita melaksanakan surveinya itu sampai sudah ditentukan Mas Host gitu ya. Berarti dikunjungi ke rumah-rumah gitu ya Bu. Itu sahabat data terima petugas kita yang berkunjung di rumah-rumah panjenengan semuanya dimanapun Anda berada, bantu kami atau petugas sensus ya yang melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional ya tentunya. Ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ya ini sekaligus promosi ya sahabat data, sosialisasi gitu ya. Sosialisasi bahwa nanti di semester 1 2025 itu sebelum puasa kami itu petugas dari BPS Kabupaten Pacitan itu akan melakukan kegiatan pencacahan Susenas dan nanti hasil dari Susenas itu akan memunculkan indikator-indikator salah satunya angka kemiskinan. Jadi kalau misalnya sahabat data termasuk responden yang didatangi oleh petugas kami, minta tolong untuk bisa dibantu gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari petugas kami dengan jujur gitu ya, dengan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tentunya mudah ya Bu ya. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan dari petugas itu mudah dijawab oleh responden ya atau sahabat data yang ada di rumah. Iya mudah sih, cuman biasanya itu agak lama gitu, jadi membutuhkan waktu gitu ya, kerelaan gitu ya dari responden untuk bisa menerima petugas kami dan menjawab dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu.
Berarti berarti jawaban sahabat data yang ada di rumah itu sangat menentukan ya. Iya. Sangat menentukan angka kemiskinan BPS, angka kemiskinan Kabupaten Pacitan. Betul sekali. Kalau tahun 2024 itu 13,08 persentase penduduk miskinnya, nanti untuk pencacahan atau kegiatan Susnas yang dilakukan di semester 1 2025, hasilnya itu akan bisa kita lihat berapa sih persentase penduduk miskin kita di Kabupaten Pacitan itu tahun 2025 seperti itu. Oh iya, baik sahabat data. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan, Ibu Ismaika Nur Cahyanti bahwa Susenas pada 2025 akan dilaksanakan bulan Februari dan rilis angkanya di tahun 2025. Ya, sekitar bulan Agustus ya mungkin ya. Oke, bulan Agustus. Iya, tentunya tunggu ya hasil rilis ya. Di website BPS Kabupaten Pacitan ya tentunya. Pasti nanti. Jadi sahabat data jangan ragu-ragu ya kalau misalnya sahabat data membutuhkan data BPS, yuk berkunjung di pacitan.bps.go.id. Oh iya, terima kasih penjelasannya Ibu Isma. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan menarik juga yang mungkin perlu kita kulik, kita bahas, kita kupas tuntas. Bagaimana menentukan penduduk itu bisa dikatakan miskin itu seperti apa, Bu? Menurut BPS itu seperti apa? Iya. Apakah orang yang nggak pernah makan? Ya, apakah termasuk ODGJ atau apa itu ya? Iya. Nanti Pak Purnomo mohon izin Pak Purnomo. Pak Purnomo siapa itu Pak Purnomo? Pak Purnomo itu yang sering merawat orang-orang ODGJ di gitu. Luar biasa Pak Purnomo itu. Mohon izin Pak Purnomo. Ya, jadi bagaimana untuk itu menurut persepsi BPS itu penduduk miskin itu yang seperti apa, gambarannya mungkin bisa dijelaskan ilustrasinya seperti apa? Iya, jadi begini Mas Fos ya, kadang-kadang kita juga ada bias interpretasi yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud orang miskin itu yang seperti apa kan gitu ya. Nah, pada survei sosial ekonomi nasional itu ya, setelah dan diolah ya, kita mempunyai yang namanya garis kemiskinan, Mas. Oh, garis kemiskinan. Poverty line. Ya. Oke. Kalau bahasa Belandanya itu Mas, poverty line. Bahasa Nawangan ya. Bahasa Nawangan. Yes. Ya, jadi poverty line itu adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu apa? Garis kemiskinan itu adalah besaran rupiah. Ya, besaran rupiah. Garisnya horizontal atau vertikal? Garisnya horizontal atau vertikal ya. Kita buatnya begini saja lah Mas. Oh gitu. Ini namanya apa ini? Horizontal. Horizontal seperti ini. Jadi garis kemiskinan itu adalah besaran rupiah minimal yang diperlukan oleh seseorang untuk dia itu bisa membeli gitu ya, bisa membeli kebutuhan untuk bisa mengkonsumsi kebutuhan dasarnya dia yang memenuhi sekitar 2.100 kalori dan 2.100 kilokalori ya, dan kebutuhan makanan yang minimal, yang dasar. Baik. Nah, di Kabupaten Pacitan untuk tahun 2024 garis kemiskinannya itu sebesar Rp370.643. Rp370.643. Nah, orang itu dikatakan miskin jika pengeluaran per kapita per bulannya gitu itu di bawah dari garis kemiskinan. Di bawahnya. Gitu. Yang berapa tadi? 370.643 rupiah. Jadi orang itu dikatakan
menjadi penduduk miskin jika pengeluaran per kapita dia dalam 1 bulan itu di bawah dari Rp370.643. Barulah dia dikatakan penduduk miskin, gitu ya. Nah, kadang orang itu tidak memahami atau langsung begitu melihat garis kemiskinan Rp370.643 gitu. Kemudian dia langsung membayangkan berarti pendapatan misalnya ada satu rumah tangga nih, satu rumah tangga. Katakanlah saya nih, pendapatan saya katakanlah 1 juta. 300.000 misalnya. 300.000 ya. Pendapatan 300.000. Miskin gitu. Padahal nggak seperti itu juga. Nggak seperti itu. Ini yang dimaksud 370.643 garis kemiskinan itu adalah rupiah per kapita. Per kapita itu maksudnya per orang ya, per bulan gitu. Jadi kalau misalnya satu rumah tangga itu isinya orang 4 misalnya gitu ya. Misalnya isinya orang 4, nah dikatakan dia itu miskin, rumah tangganya itu dikatakan miskin ya. Jika 370 sorry ilustrasinya bulat. Iya. Nanti evaluasi belibet apa ora? Menyampaikannya gimana ya? Yang gampang ya, gini. Misalnya padahal kemarin jenengan di Pulaan di enteng loh menyampaikan itu. Sama lah, kita kan baru pertama podcast ini. Iya. Gitu ya. Ternyata orang rakui belum. Iya, jadi begini Mas Hos. Iya, siap. Misalnya satu rumah tangga itu misalnya isinya 4 orang misalnya. Nah, isinya 4 orang, kemudian penghasilan bapaknya itu, penghasilan kepala rumah tangga itu misalnya 1 bulan itu misalnya 1 juta katakanlah. 1 juta. Nah, anggota rumah tangganya berapa? 4. Iya. Nah, terus kemudian dia pendapatannya 1 juta. Nah, ada kemungkinan juga dia mendapatkan atau punya penghasilan di luar penghasilan tetapnya misalnya. Nah, itu kalau dihitung-hitung semuanya misalnya totalnya semuanya ya 2 juta. Itu sekitar 2 juta misalnya. Dibagi satu rumah tangga itu tadi. Rumah tangga itu kan 4 ya. Berarti 2 juta dibagi 4 berapa Mas Bos? Ya 500-an ribu lah. 500.000. Nah, kalau 500.000, itu sudah di atas dari garis kemiskinan. Berarti dia di atas 376 tadi. 370.000. Ya, 370.000. Ini gambaran kasarnya Mas Yus. Karena sebenarnya yang namanya konsumsi masyarakat itu tidak hanya bergantung pada pendapatannya dia. Kadang-kadang itu kan ini yang dihitungkan pengeluarannya sebenarnya. Pengeluarannya. Ya. Jadi bisa jadi pengeluaran orang itu lebih besar daripada gajinya kan gitu ya. Untuk konsumsi, beli beras, untuk keperluan sehari-hari lah ya. Gitu. Nah, contohnya seperti itulah Mas Wes contohnya. Jadi misalnya satu rumah tangga pengeluaran total mereka itu 1 bulan itu 2 juta ya. Terus anggota rumah tangganya ada 4. Nah, berarti kalau 2 juta dibagi 4 itu kan 500.000. Nah, itu sudah di atas garis kemiskinan. Berarti di dalam rumah tangga itu tidak ada penduduk miskin. Jadi semuanya di atas garis kemiskinan seperti itu Mas Wes. Contoh mudahnya seperti itu. Gitu. Jadi itu kalau misalnya kita mau tahu penduduk miskin itu yang seperti apa? Seperti itu Mas. Oke? Ya seperti itu sahabat data, dimanapun Anda berada, penjelasan singkat dari BPS dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan terkait dengan angka kemiskinan tentunya. Dan luar biasa sekali. Kepada Ibu Wisma diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sama-sama. Telah hadir di kegiatan perdana perdana Ibu ini. Ya, ini perdana. Ngopi cerdas namanya. Oke. Ngobrol pagi cerita data statistik. Iya. Ini tetap berlanjut terus kan Mas Sosial? Insya Allah seperti itu. Gitu ya. Semoga bisa kontinuitas. Oke. Ya, selanjutnya mungkin ada closing statement dari Ibu Pimpinan, Ibu Wisma Eka Nur Cahyati, Kepala BPS Kabupaten Pacitan, yang
sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat data dimanapun berada. Monggo silahkan kalau ada closing statement dari Ibu Pimpinan. Ya, sahabat data, terima kasih sudah menyaksikan acara pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin yang mau saya sampaikan bahwa kegiatan podcast kami ini sebenarnya bertujuan untuk menambah literasi kita semua terhadap data-data statistik. Pada kesempatan kali ini, literasi yang mau kita sampaikan adalah tentang data kemiskinan, terutama yang ada di Kabupaten Pacitan. Data-data atau indikator-indikator yang dihasilkan oleh BPS itu sebenarnya merupakan bantuan gitu ya, merupakan kompas untuk pemerintah daerah gitu untuk bisa memunculkan strategi dan kebijakan terkait dengan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Harapan kita dengan adanya sinergi kita dengan pemerintah daerah, maka kita akan bisa membantu masyarakat Pacitan untuk semakin baik lagi ke depannya. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Bu Wisma, luar biasa sekali closing dari Ibu Pimpinan. Jadi saya menyimpulkan sebagai host di kegiatan Ngopi Cerdas pada pagi hari ini, bahwasanya data BPS, data angka kemiskinan itu diperoleh dari Susenas yang dikumpulkan tiap 2 kali dalam setahun atau semesteran hematnya, dan itu digunakan sebagai acuan penentu kebijakan. Ya, mungkin dari kami dalam kegiatan Ngopi Cerdas, ngobrol pagi cerita data statistik pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian kegiatan podcast pada kesempatan yang berbahagia ini. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 4 budal yang manten menawi lepat yen ngapunten. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Bye.